Hello, gue Aldi. Dan gue Frankie. Don't get any serious with us. Nothing happened. We just wanna call you. And this is our podcast. Hello guys, welcome to podcast kita. To our podcast ya. Our Our podcast. podcast ya. Gila berenergi sekali gue karena gue habis dengerin lagu Munir, saudara-saudara. Anjay. Walaupun denger stanky kan. Gak apa-apa lah. Balik lagi dengan gue Aldi dan di sisi kanan ada Frankie. Oke, sisi kanan. Langsung saja lah ya. Langsung saja lah ya supaya tidak basa-basi. Saudara-saudara, kita akan nelfon perempuan. Ciat. Halo. Halo. Ya, Oke. Nyambung ya? Nyambung ya. Halo. nyambung. Suara Iya. gue kedengeran gak? Selamat datang di podcast Jelas kita kok, sih. jelas. By the way. Selamat datang di podcast kita. Selamat datang. Halo. Sebelum kita mulai mungkin sedikit Perkenalan. lah Iya, dari benar lu sekali. gitu ya kan. Halo, nama gue Pau. Gue tukang make up, terus tukang gambar, sama tukang cari cuan. Oh, Yes. Oke. Cari cuan kita juga Cool, semua cari man. cuan ya. Iyalah. Ini namanya kerennya Pau ya. Everything Pau. about Iya, cuan lagi gitu. nih. Pau, namanya siapa? Mbak Pau apa? Nah, nama gue Hilda, cuman teman-teman gue manggil gue Pau. Jadi itu jadi nama panggung akhirnya, karena ternyata bawa hoki juga nama Pau itu. Ya udah Oh. dipakai sampai sekarang. Oke. Soalnya nih kalau gue kenalan nih sama orang, terus pas ditanya nama lu siapa, gue bilang Hilda, tuh mereka langsung lupa. Tapi kalau gue bilang Pau, mereka tuh bakal cepet inget gitu. Mungkin karena gue gemuk kali ya. Ya, karena udah kenal Pau banget nih gue sebenarnya kayak udah cukup lah ya kan. Gue tuh kepikiran loh, maksud gue kayak gue sebagai laki-laki ya, maksud gue kadang-kadang nggak terganggu nggak, cuma kayak label sebagai cowok tuh udah lengket banget itu kayak anjing cowok brengsek. Definisi cowok brengsek menurut lu seperti apa sih gitu? Yang melakukan sesuatu tindakan merugikan orang lain dan tidak bertanggung jawab. Menurut gue itu sih. Bentar nih, bertanggung jawab apa nih? Ya tanggung jawab apa dulu Ya nih? apapun, kan gue Oke. bilang yang merugikan Iya, kan. itu general soalnya. Contohnya. Oh, ya apa bikin anak orang patah hati sampai dia stres harus ke psikiater, kan juga merugikan kan. Oke. Nah, ya kayak gitu-gitu menurut gue yang brengsek. Dia kalau misalkan orang bilang, tapi kalau cowok cowok minum, cowok suka ngerokok itu udah tanda-tanda cowok brengsek. Menurut gue belum tentu juga. Menurut gue cowok brengsek tuh ya pada intinya indikasinya karena kalau dia berbuat sesuatu yang merugikan orang lain dan dia tuh nggak bertanggung jawab sama perbuatannya dia itu sih kuncinya menurut gue. Oke. Dia pernah kena pengalaman. Iya, kadit pak. Kadit. Lu sering, misalnya ada nggak sih beberapa misalnya di lingkungan kehidupan lu ya, secara personal menemukan cowok brengsek seperti itu, maksudnya brengsek di versi lu ya? Don't mention my name, dude. Ada nggak sih? Banyak sih, kebetulan gue tuh jadi tempat curhatnya teman-teman gue kan. Oke. Yang cowok-cowok nih. Jadi gue malah denger dari mereka sendiri, bukan dari pihak yang korbannya. Oke, Ada sih menarik. beberapa. Tapi sebagai teman, maksudnya sebagai teman yang cuma ngedengerin doang, paling gue cuman bisa bilang, lu nggak takut karma? Paling gue cuman bilang begitu doang sih. Tapi banyak kalau misalkan lu nanya pernah ketemu nggak? Sering banget. Malah di lingkungan gue kebanyakan yang begitu daripada yang bener. Oke, lu Si boleh. Aldi nih salah satunya nih. Oh, kenapa tuh? Aduh. Lu boleh menceritakan seberapa brengseknya Ali juga nggak apa-apa. Kita baru kenal. Bercanda doang, gue bercanda doang. Oh, bercanda. Mungkin lu bisa ceritain salah Apaan satu tuh? pengalaman brengsek yang menurut lu setuju juga nih, kan dibilang kan anjing gue brengsek, kayak misalnya dicurhatkan brengsek gak sih gue gitu, terus kayak lu kayak bilang oh iya lu brengsek. Ada sih waktu itu tuh ada satu teman gue tuh yang dia tuh suka test drive sama cewek ganti-ganti gitu. Oke. Terus dia nanya sama gue, menurut lu gue brengsek atau enggak, kata dia gitu. Terus gue bilang iya, yang lu test drive-in itu merasa dia suka rela atau karena lu paksa. Terus abis itu ada kejadian yang merugikan mereka atau enggak? Gue tanya begitu. Sorry, bentar ya. Maksud gue gini, test drive itu apa ya? Ya boleh lu perjelas aja nggak apa-apa sih. Gak apa-apa sih, iya. Test drive tuh banyak. Karena kan maksudnya kalau mungkin kalau sama gue berdua mungkin saja gue mengerti lah, mencoba memahami. Iya, mungkin para ini. Nah cuma masalah para listeners-nya yang kayak Maksud gue test drive itu kayak
melakukan sesuatu yang intim sama cewek, yang intim banget gitu lah pokoknya. Oke. Nah, Oke. skala intimnya tuh ya yang pokoknya intim aja, Iya, seperti One night yang orang stand. pacaran di kota-kota besar lakukan. Oke. Yang sering terjadi di kota-kota besar lah ya, itu adegan-adegan scene-scene yang harusnya disensor oleh KPI tapi terjadi di kota-kota besar gitu ya kan. Gue bersemangat kok ini podcast ini ya. Oke, lanjut. Terus deh, habis itu udah nih pada suatu hari dia cerita lagi. Bentar nih, gue mau mention dulu ya, karena beberapa orang itu ceritanya sama ke gue curhatnya masalah ini, gue takutnya ada yang ngedengerin terus kayak, wah ini gue nih gitu. Intinya tuh, nih kalau yang pernah curhat kalau sama gue terus merasa ini cerita lu, gue minta maaf ya, gitu ya. Tapi Gue nggak gak apa-apa sih. mengada-ngada, gue gak mengada-ngada nih. Hmm. Nah terus pada suatu hari si cowok yang curhat sama gue ini tuh cerita kalau dia itu pacarnya itu Hamidun, Pak. Nah habis itu, Oke. tapi dia belum siap untuk bertanggung jawab sama orang ini. Akhirnya ya udah dia kayak cuman doa doang gitu, maksudnya kayak aduh nggak mau deh, semoga nggak jadi gitu. Beneran gagal, maksudnya keguguran lah tuh, nggak jadi ditanggung jawabin kan karena keguguran. Nah setelah itu malahan pisah gitu, malahan dia nggak sama cewek yang ini, malah dia ganti lagi ke cewek-cewek berikutnya ya, bukan cewek lain terus dia berhenti di satu orang. Dia lebih ke ganti-ganti lagi gitu, mengulangi hal yang sama. Nah itu sih kata gue agak kategori udah masuk ke cerita itu gitu. Menurut kamu sih, aduh sorry buat gue nggak pinter ngolah kata. It's okay. Tapi belum tahu juga dia yang benar-benar meninggalnya terus ceweknya ya kan, nggak ada yang tahu. Nah itu dia, makanya itu kan gue cuma dapet ceritanya cuma segitu doang. Mungkin bisa jadi kan si ceweknya berbuat kesalahan yang nggak bisa dimaafkan. Iya. Kan bisa jadi si cowoknya udah punya ini apa namanya, planning yang baik sama cewek ini, tapi ternyata malah dari pihak ceweknya yang nggak bener kan, gue nggak tahu juga semuanya kan. Oke. Gitu sih. Jadi kalau misalkan gue disuruh ceritain cerita kebrengsekan teman gue ya cuman bisa cerita brengseknya doang. Gue nggak mau ngecap teman gue itu brengsek. Oh iya dong. Dia itu potongan cerita yang brengsek dalam hidup dia, bukan teman gue yang brengsek gitu sih kalau kata gue. Setuju sih. Sama satu lagi, ini kan salah satu cerita yang nggak lu dengar dari kedua pihak gitu. Dan salah satu orang lain itu nggak tahu kebenarannya. Gue nggak tahu nih ceweknya mana, dia gue nggak tahu. Cuma itu kayak lu ya mengutarakan yang apa yang diceritakan juga gitu ya kan. Bener banget. Dan ternyata sebenarnya cowok juga banyak sebenarnya seperti itu sih ya nggak sih? Ya lumrah lah kalau di kota-kota besar aja. Iya, Adil pernah dia. Lo gimana di lo pernah belum? Iya. Enggak sih, maksudnya kan lu cuma mendapatkan info dari satu cowok aja. Mungkin cowok itu lagi deketin lu aja kali. Mencoba obrolan-obrolan baru mungkin Enggak aja. lah teman, enggak mungkin lo deketin buang aib anjir, enggak mungkin juga sih. Enggak tahu juga ya. Kalau gue sih iya. Oh lu gitu. Enggak lah. Iya. Terus dong. Terus apa? Terus apa nih? Kasih gue pertanyaan lagi. Oh, menarik lah nih, ya kan? Asli. Kalau di love life lo sendiri seperti apa sih? Lo nggak pernah menemukan seperti itu, dan mudah-mudahan jangan lah ya. Cuma ada nggak sih, maksud gue kayak wah ini orang brengseknya tuh nggak brengsek yang jahat ya, tapi kayak kok lo bisa gini sih gitu. Ada nggak sih? Gimana ya? Gue nggak tahu itu termasuk yang lu maksud, brengsek yang lu maksud itu atau bukan sih. Tapi gue kalau orang-orang yang dekat sama gue tuh untungnya tuh baik, yang tadi gue bilang. Cuman gue apa ya? Lu nya nggak baik. Iya, gue yang nggak baik. Enggak. Wow. Oke. Gue tuh mau cerita tapi gue tiba-tiba lupa apaan ya. Enggak apa-apa, santai aja, nggak usah dipaksa. Ngalir aja. Nanti kalau keinget nanti lu ceritain lagi. Iya, kalau lupa ya udah santai aja. Oh, tadi love life gue ya. Yes. Gue tuh seumur hidup gue cuman pacaran tuh 4 kali. 4 kali sama yang terakhir ini gue mau nikah. Doain ya. Yang main sekarang nih. Amin. Amin.
Jadi tuh gue tuh punya pacar tuh SMA tuh bentar-bentar doang. Terus habis itu gue punya pacar yang lama buat tuh sampai 8 tahun gue pacaran. Tapi Shit. gue nikah sama yang sekarang gue belum setahun. Malah gue yakin banget sama yang sekarang nih. Oh, kenapa? Karena lu gimana sih ceritanya? Lu 8 tahun nih, Nggak yakin ya kan? nggak yakin. Terus Lu sama yang yakinnya sama yang belum setahun belum gitu kan? setahun gitu. Iya. Ada Gue apa juga ini? nggak tahu, mungkin karena nggak jodoh kali ya. Iya, itu secara general sih. Klise sih. Tapi kan mungkin ya karena kan buset 8 tahun. Lu misalkan ya Men, putus. iya kan? 8 tahun tuh banyak ngapa-ngapain coy sebenarnya. Iya, maksudnya udah tahu Oh, jelek-jeleknya. iya. Maksud lu enggak gitu maksudnya Bukan, iya. bukan apa-apa kayak udah tahu nih Mm-mm. kejelekan lu dan dia bisa menerima. Begitupun lu sebaliknya gitu ya kan. Hmm, Dan lu memilih nah itu orang mungkin- yang baru kenal ya maksud gue kayak lagi dalam masa pengenalan Benar. belum sampai setahun maksud gue belum matang sih. Iya. Iya, untuk iya. untuk perkenalan ya. Iya. Tapi lu malah Iya. yakinnya sama 1 tahun. Kenapa gitu sih intinya. Jadi tuh, tapi ini di luar tema lu berdua yang brengsek-brengsek Yes, tadi deh. it's Kak. okay, it's okay. It's okay. Gak apa-apa. Emang itu tujuannya ngalur aja gitu. Oh, baiklah. Jadi tuh waktu gue mau nikah nih sama yang 8 tahun itu, akhirnya tuh gue kayak merasa orang tuh kalau misalkan mau menikah kan dia harus kayak tadi tuh kan menerima kekurangan masing-masing. Nah, gue tuh merasa gue nggak bisa nerima kekurangan si cowok gue ini. Oke. Oke. Kenapa? Jadi apa ya? Kayak misal ya general sih kayak anaknya tuh kasar gitu-gitu. Oke. Ini gue kan masa gue cerita kenapanya detail kan, gue aja dia nyebutin nama gue sama orang tahu dah tuh 8 tahun gue sama siapa kan, nanti gue Tenang bebain aja, orang. podcast kita gak eksis kok. Gak eksis lah Masih ya. banyak podcast-podcast bagus. Iya. Lu juga gak usah menahan-nahan diri untuk Iya lah. cerita gitu ya kan. Terbuka aja. Iya, podcast kita indie lah. Anjing. Podcast ini. Podcast kita 420 lah. Iya, 420. Ya pada intinya sih gue tuh merasa kalau gue nggak bisa sejalan nih sama orang ini karena tuh beda banget. Kan Aldi kan kenal gue anaknya kan yang receh parah terus ngomong mulu, yang aktif banget gitu kan. Nah si mantan gue ini anaknya tuh diam banget, disiplin banget, terus apa-apa tuh saklek gitulah, bener-bener yang apa ya gue anak TV dia anak kantoran gitu lah, intinya sih itu. Jadi kayak dunia kita tuh nggak pernah ketemu, akhirnya ngomongin apapun tuh nggak pernah nyambung. Sampai kalau misalkan kita punya masalah, cara berpikir kita yang beda itu harusnya kan bisa menjadi banyak alternatif untuk memecahkan masalah kan harusnya kan. Nah kalau di kita berdua tuh nggak kayak gitu. Jadi tuh ketika gue mau pengen menengahi, maksudnya gue kayak mau mengalah, tapi dia tuh kayak harus pakai cara dia terus gitu loh. Nah lama-lama gue jadi merasa kalau gue kehilangan sejatinya gue sendiri. Gue kayak harus harus ngimbangin orang ini mulu gitu. Dia nggak mau masuk ke dunia gue, tapi gue harus masuk ke dunia dia. Terus gue kayak mikir, kayaknya gue nggak bisa deh seumur hidup begini tuh si adiknya tuh. Jadi nggak karena selingkuh atau karena apa ya sebenarnya, ya karena itu salah satunya. Karena visinya nggak ketemu ya. Misalnya 8 Iya. tahun udah mungkin menjalankan hubungan masih aja visinya nggak ketemu dan lu kehilangan jati diri lu ya sebagai perempuan. Maksudnya apa ya? Gue ngomong Anda ini siapa ngelantur. sih? Ya pokoknya gitu lah. man. Nah terus ini Menyedihkan ada sih. Oke. pelajaran bagus nih. Oke, Apa. Gue nanya tuh sama nyokap gue kan, Mih, aku kayaknya nggak bisa nih sama ini gitu. Nyokap gue marah-marah. Masalahnya gue udah tahap dimana udah DP segala macam gitu loh Pak. Wow. Holy shit, dude. Wow. Terus. Oke. Terus habis itu nyokap gue marah-marah, tapi besok-besoknya dia kayak mencoba buat nanya gitu ke gue, ada apa sebenarnya kan. Terus gue bilang sama nyokap gue, kalau ada masalah kita nggak bisa nyelesain, itu doang intinya tuh. Gue bilangin sama nyokap gue begitu kan. Terus nyokap gue bilang gini nih, ini nih yang penting nih. Kalau orang udah menikah, itu nanti udah nggak cinta-cintaan lagi, udah nggak ada anget-angetan lagi kalau udah lama. Yang bisa menyatukan itu karena dua orang dalam pernikahan itu menjadi satu tim yang solid, makanya mereka bisa berbahagia bareng gitu. Karena kan kalau udah tua gitu kan udah nggak mesra-mesraan kayak Yes. seks gitu kan juga udah
bukan yang utama gitu kan. Mhm. Jadi lebih ke kayak punya teman hidup, tim bareng lu untuk membesarkan anak-anak lu gitu. Yap. Nah ketika lu nggak bisa jadi satu tim yang solid sama pasangan lu, ya bisa ketebak nanti kayak gimana hidup lu gitu. Hmm. Nah dari situ tuh akhirnya gue kayak, iya fix gue nggak bisa sama orang ini nih, gue bukan tim yang solid nih sama dia nih. Tuh. Oke. Oke. Gue setuju banget. Asli. Dan gue sepemikiran sama nyokap lu sih karena gitu sih. Dan bikin gue masih mikir-mikir untuk menikah gitu ya. Salah satunya mungkin poin Jangan dari mau nyokap lu. main-main. Apa? Ya. Bukan mau Bukan main. mencari lah ya. Iya. Intinya seperti Pada itu. akhirnya iya gitu sih. Gue setuju sama nyokap lu sih karena kalau lu udah menikah, kadang-kadang tuh ya kalau pernikahan tuh mungkin cinta tuh udah pudar gitu. Iya. Untuk survive, untuk jalan bersama itu yang susah. Banget. Nah cuma yang lebih anehnya adalah lu kan udah mencoba 8 tahun jalan bareng gitu. Asli ya. Dan lu menyadari setelah 8 tahun itu sayang banget sih. Dan lu udah DP lagi men. Terus kayak ih jelek. Nah gue tuh kenapa bisa 8 tahun itu gara-gara mikir gitu awalnya. Jadi kayak gue tuh udah lama sebenarnya kepikiran kalau gue nggak bisa satu suara nih sama dia, nggak bisa jadi apa tadi bilangnya satu tim gitu sama dia. Cuman kayak ya udah 4 tahun sayang banget, udah lama gitu. Jalan tahun ke-5 ya udah 5 tahun, jalan tahun ke-6 ya udah. Jadi kayak jalan beberapa waktu yang kita lalui bersama itu jangan jadi ini juga. Tahu nggak maksud gue? Oke. Ya kan? Jadi kalau Durasi nggak menentukan ini ya. Kualitas ya. Gue udah 8 tahun. Terus habis itu gue kayak ya udah 8 tahun sayang banget. Nanti umur yang ke-9 gue juga mikir gitu. Ya udah 9 tahun 8 tahun. 9 tahun sayang banget, gue harus tahan-tahanin. Tapi kan nggak yang dari emang lu mau bertahan dalam kondisi seperti itu kan. Jadinya cuman gara-gara angka doang lu bertahan. Yes. Bener. Gue itu doang terjadi waktu itu tuh gitu. Ya, nggak penting lah durasi ya. Penting klimaksnya gitu ya. Iya. Gue tadi mikir ya. Nggak gini loh men. Gue kadang jadi sempat mikir sih. Ya itu ya salah satu gue bikin kenapa gue ragu untuk menjalin hubungan yang kayak lebih ke jenjang. Apalagi pernikahan ya. Ya karena seperti itu. Iya. Iya apalagi zaman sekarang. Makanya, Ya kan. Di Indonesia tuh menikah nggak gampang gitu. Iyalah, Ditambah lagi kayak. mempertemukan Gue keluarga. memikirkan yang gue pikirin dalam otak gue adalah. Kalau jadi misalkan suami istri gitu ya kan. Nanti suami istri bertambah anak jadi sebuah keluarga kecil gitu. Iya bener. Nah, gimana caranya lu maintain apa ya? Tiap hari tuh lu harus mesra gitu. Maksudnya menjaga hubungan suami istri itu kayak menurut gua ini sesuatu yang berat sih kayaknya. Iya tanggung jawab sebenarnya sih intinya di situ sih. Iya, tanggung jawab jelas. Cuma kayak lu maintain sama pasangan lu tuh Wah susah coy. sampai seumur hidup gitu. Iya. Makanya juga ya sekarang banyak yang terjadi juga yang namanya divorce dan lain-lain kan. Karena itu. Karena nggak ada landasan itu Jadi gitu. mungkin kuncinya lu harus cari pasangan yang bisa jadi temen lu. Karena pertemanan itu kan lebih lama ya menurut gue ya. Kalau misalnya lu sama temen lu udah klop banget nih, lu pasti kan bakal sama dia tuh kayak ya udah, nggak masalah dia mau kentut kayak dia mau ngapain juga nggak masalah gitu kan. Oh jadi nikahin temen gitu. Teman-teman gue udah pada nikah semua. Kalau gue Frankie teman karena uang. Teman cuma sebatas cuan doang nih sama dia nih. Dan gue gak mau nikah malu juga nyari anjing. Memang gue homo aja. Skip. Escape lewat lah ya. Enggak bener. Berarti lu menemukan teman hidup lu dong sekarang ya. Iya semoga enggak. Semoga. Tapi itu lalu declare banget tuh dalam hati lu. Yakin gitu kan. Fix nih ini orangnya. Sih. Gue yakin seumur aja hidup sebenernya. gitu ya. Akan bersama dia. Nggak tau gue waktu awal-awal deket nih kayak gue ngelihat cerminan diri gue gitu di dia. Anjay. Oke. Berarti gue harus ngeliat yang lagi gue deketin ya. Cerminan diri gue atau enggak nih? Apa? Iya. Enggak. Cermin maksudnya gimana nih? Jadi kayak kesukaan gue itu dia masih bisa suka, terus kesukaan dia tuh gue masih bisa suka. Bukan berarti kita punya kesukaan yang sama semua gitu, enggak sih. Gitu, jadi kayak gampang nyambungnya. Terus kayak kalau kita ada masalah, itu masing-masing tuh bisa nurunin ego buat ngobrol dulu. Yang gitu-gitu sih. Yang itu yang gak gue dapetin selama 8 tahun sebelumnya. Oke. Jadi waktu gue aja diajakin nikah
makan sate Pak, lagi makan sate. Terus Oke. tahu-tahu kayu gitu. Terus gue langsung iya mau gue langsung gitu. Sesimpel itu ya. Iya. Oh iya, menarik sih. Oke. Berarti mendapatkan real connection ya. Gokil ya. Kenapa? Real connection Gue nggak bisa mendapatkan. bilang itu juga sih, karena balik lagi belum tahu sih men. Iya, karena kan mereka yang menjalani kan. Iya, dan Yakin kita gitu juga kan. baru kenal nih. Gue apal gue pribadi sama Pau, gue baru kenal dan gue nggak tahu Iya. juga apalagi pasangannya gitu ya kan. Iya doain aja. Iya, gue Amin. doain terbaik buat lu ke depannya lah gitu. Baik buruknya itu pasti yang terbaik buat lu, ya kan. Gue ngomongnya bolak-balik gak jelas. Iya, maksud lu kayak ini kan dia masih dalam sama-sama suka nih. Benar. Nah, yang bikin gue takutkan itu di pernikahan adalah lu udah nggak sama-sama interest, tapi lu mau jalan bareng, gitu loh. Karena kalau gue prinsipnya tuh pengennya ya, kalau mau melanjutkan ke jenjang pernikahan tuh ya maunya sekali seumur hidup. Iyalah, sampai nggak Sampai mau gue kan. pun emang udah nggak cinta, nih, misalnya nggak nafsu deh, tapi gue harus mau jalan bareng sampai mati sama dia gitu. Karena nanti lu dia ibu dari anak-anak gue juga nantinya, Iya, lu udah gitu-gitu. berikrar kan ibaratnya gitu kan. Yes, ketika gue udah memutuskan, oke kita nikah yuk. Udah, gue maupun walaupun dia bikin gue segala macam, gue harus gue terima gitu. Kalau gue ya, Prip. Karena bukan dari kesenangan yang gue ambil, karena gue udah memutuskan gitu ya kan. Kok gua ngeri Soalnya ya? sakral itu yang bikin gue takut. Ih, menikah tuh sangat sulit karena apalagi biaya pestanya mahal. DP lagi. DP ya kan, abis nikahnya tuh pusing ya kan, bayarin sisa-sisa IO ya kan, catering Oh iya gitu kan. udah jam segini, sorry banget gue besok. Oh, it's okay. Oh, it's okay. Iya, Oh. oke kita mungkin langsung ke closing aja kali ya. Iya, kita closing aja kali ya. Thank you banget loh udah ngobrol sama kita ya kan. Sama ini kita mau ada share. Iya, shout out IG. IG ya kan. IG-nya Kalau lo apa? pengen mau share IG lu shout out ke kita gitu. IG gue Paulilda, pakainya PAOHILDA. Oke. Oke. Di situ ya guys ya guys. Yang rambutnya warna pink. Oh, sedap. Kalau yang mau tahu-tahu Iya, Pohilda siapa ya. tahu pas tayang podcast ini rambut lu udah hijau nggak tahu ya. Pokoknya nanti cari aja lah ya kan. Iya, sama ini sih Pau, kita kasih greetings gitu loh kayak Iya. halo, nama aku Pau. Semoga untuk para listeners yang dengerin podcast ini semoga hari-harinya menyenangkan dan Iya. gitu selamat tidur. Lu ngasih gitu. pesan aja yang Iya, kayak mungkin ngasih pesan dari aja. obrolan terakhir yang bikin lu gundah gulana kan. Ah, Lu ngasih insert aja ke mereka sama wish-nya. iya. Yaudah nih, gue start nih. Halo, nama gue Paul. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Dengerin podcast-podcast berikutnya. Semoga pembahasan hari ini berguna buat hidup kalian. Oke, thank you ya Pau. Thank you banget ya Pau. Bye. Selamat istirahat. Yo. Ya. Gila ya, 8 tahun nih. Gokil ya. Iya. 8 tahun nemuin langsung yang belum ada setahun. Iya. Cier, gokil sih. Padahal temanya brengsek akhirnya ngomong kehidupan dia ya kan. Iya makanya. Ya gitu lah, namanya juga podcast ngalor ngidul lah ya kan. Kalau gitu dan maksudnya nggak salah sih. Pasti kalau misalkan kita kenal sama stranger awal-awal pasti membahas yang relate sama kehidupannya. Benar, pasti situ dulu. Baru nyerempet-nyerempet deh tuh. Biar ya kita kan? bisa relate juga. Iyalah. Gitu. Ya menarik sih, paling itu aja lah ya men ya. Iya. Misal kalau kalian juga nih para listeners yang mau ngobrol sama kita berharap juga sih sebenarnya. Iya, ngobrol-ngobrol dong, misalkan ada sesuatu yang kalian mau sampaikan Iya. mungkin nggak setuju sama persepsi kita, Iya, sama kasih tahu aja persepsi Pau atau narasumber-narasumber yang lainnya. Kalian bisa ngobrol-ngobrol juga ke kita ya Benar banget. kan. Caranya gimana tuh? Coba nih, kamu kirim aja ke pindahchannel@gmail.id@gmail.com, terus kamu masukin tuh nomor sama nama sama nama. Sama namanya. Gue kebelet. Oke, sekian dari kita. Gua Frankie. Gue Aldi. Ciao. Ciao.